aku Agustina Salim. Pekerjaan aku sekarang sebagai fashion designer dan founder dari fashion label namanya Coco On. Sebenarnya dari dulu emang udah suka sama fashion. Soalnya dulu waktu kecil tuh aku suka banget sama manga, suka sama anime gitu. Jadi dulu suka banget gambar-gambar anime dan ternyata aku tuh enjoy banget buat gambar kostumnya gitu. Nah, akhirnya lama-lama jadi hobi dan akhirnya ingin menekuni lebih jauh lagi gitu. Akhirnya aku ambil kuliah dan ternyata aku cocok di dunia fashion gitu. Coco On itu ya fashion label yang aku dirikan sendiri tentu aja ya. Cuman menurut aku itu ketika aku membangun Coco On itu, aku tuh pengen punya filosofi seperti namanya. Jadi Coco On itu kan kalau dibuang bagian dua tengahnya itu jadi Coco On kan. Jadi kayak artinya tuh kepompong gitu. Nah aku tuh punya filosofi begini, sebelum menjadi kupu-kupu ya, sebelum menjadi kupu-kupu itu kan berarti dia harus jadi kepompong dulu. Kalau kepompong itu di luar itu kesannya kayak biasa aja gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam kepompong itu, di dalamnya tuh sedang berproses gitu loh. Proses yang sangat sakit dan lama sebelum menjadi kupu-kupu. Nah, Coco On itu juga awalnya itu aku ambil nama itu karena ketika aku punya suatu visi dan misi tentang Coco On gitu, banyak yang meragukan gitu loh kayak emang bisa kalau Coco On tuh dibangun dengan konsep seperti ini, dengan desain seperti ini. Namanya juga desain yang idealis itu kan tidak semua diterima oleh masyarakat ya pastinya. Ketika aku menjalani Coco On itu memang prosesnya nggak enak, memang prosesnya sakit. Tapi aku yakin suatu saat nanti itu akan menjadi kupu-kupu gitu, akan jadi besar. Bisa dibilang Coco On itu stylenya itu lebih niche ya, lebih niche gitu. Jadi kayak feminim, yang girly, yang cantik gitu. Cuman dalam satu titik itu ada di mana kita merasa definisi cantik itu nggak selalu feminim kan, nggak selalu feminim. Nah jadinya ketika aku menciptakan Coco On itu, bajunya itu feminim, tapi aku pengen ngasih detail yang unik gitu loh. Karena setiap personality itu kan beda. Jadi aku pengen kasih suatu keunikan detail yang memang beda gitu dibanding yang lain. Kalau untuk Coco On sendiri aku nggak berani bilang kalau brand aku itu sangat sustainable gitu. Karena sustainable fashion itu kan sebenarnya strong words gitu kan. Aku kalau misalnya ngeklaim kalau brand aku sustainable, terus ternyata enggak, itu kan kayak malu sendiri gitu. Cuman emang prinsip aku gini, ketika aku menciptakan Coco On, aku nggak mau ada yang tersakiti. Termasuk penjahitnya, termasuk orang yang bekerja di balik itu, mau tim foto atau konsep atau penjahitnya sekalipun gitu. Karena dari Coco On sendiri itu aja, dari filosofinya aja itu udah konsepnya itu baik gitu loh. Udah konsepnya baik, kayak berproses, kita akan menjadi orang yang lebih cantik, lebih indah. Kenapa kita harus mengotori keindahan tersebut dengan hal-hal yang jahat, kayak misalnya kita bayar dengan upah yang minim atau kita bikin sampah kayak gitu. Itu kan udah kontradiktif ya dengan filosofi kenapa Coco On tuh terbentuk kayak gitu. Banyak banget. Kayaknya semua orang yang merintis tuh pasti mengalami kesulitan gitu. Ketika kita menjual sesuatu yang bukan mass production lah istilahnya kan. Berarti kan cash flow-nya itu lebih sulit gitu loh. Kayak misalnya kita jual barang yang di bawah 100.000 dengan barang yang 400.000 ke atas kan pasti beda ya cash flow-nya ya. Kayak gitu. Nah, jadi cash flow-nya itu sempat kita lumayan sulit juga gitu. Cash flow-nya lumayan sulit. Dan sebenarnya itu paling sulit itu ketika banyak yang meremehkan sih. Sejujurnya pas aku menjalani Coco On itu, bahkan sampai sekarang pun selalu ada orang yang kayak nganggap ini nggak bakal berhasil. Sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang pasti ada omongan-omongan yang kayak enggak, ini nggak bisa gitu loh. Tapi akunya yang kayak bener, jadi kayak ya udah gitu. Aku mau tetap berkarya lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya yang paling berkesan itu nggak muluk-muluk sih. Aku kalau baca testimoni customer gitu, kalau misalnya customer suka sama baju aku itu aku seneng banget sih. Istilahnya tuh gini loh rasanya, ketika kamu membuat karya yang 100% gayamu sebenarnya kan,
yang benar-benar idealismemu dan ada orang yang suka itu gitu loh. Itu rasanya nggak tergantikan sih menurutku. Dan waktu pas momen yang paling seru itu menurut aku pas aku buka bazar offline. Jadi aku bisa langsung interaksi sama orang-orang yang datang ngelihat karya-karya aku dan mereka bilang ini bagus dan mereka beli gitu. Itu seneng banget sih, kita bisa lihat langsung ekspresinya.